kita jumpa lagi untuk merenungkan atau masuk dalam pengajaran firman Tuhan, pengajaran hati manusia, bagian yang keempat. Temanya adalah respon hati yang menolak. Respon hati yang menolak. Hati yang menolak ini adalah hati yang disadarkan oleh Roh Kudus, namun menolak untuk percaya dan bertobat. Alkitab menyebutkan ia mengeraskan hatinya. Walaupun Roh Kudus sudah menyadarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa ia orang berdosa, dan pasti akan dihukum karena memang itu hukum Allah, upah dosa adalah maut. Allah sudah menyediakan jalan keluar, yaitu dengan percaya kepada Kristus. Ia bisa diselamatkan, namun ia tetap menolak. Nah, bagaimana kondisi dari hati yang menolak? Hati yang menolak kondisinya seperti ini, saudaraku. Ia menolak untuk percaya kepada Tuhan. Ia menolak untuk menerima penebusan dari Allah. Hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan batu-batu. Penuh dengan tipu daya. Gambarannya seperti ini, jadi gelap, saudara. Alkitab tertutup, Roh Kudus pun beranjak, hatinya menjadi keras, yang tadinya hanya satu setan dan tidak memakai tahta, tapi karena dia sudah pernah mendengar Injil, tapi dengan sengaja menolak, wow, ini bahaya, saudara. Dari satu setan yang tidak bertahta, sekarang dia berkerajaan. Setan katakan, oke, kamu sudah tahu, sudah diberitakan jalan kebenaran, tapi menolak, maka inilah. Dia bawa lagi teman-temannya, sehingga berjumlah menjadi 8 setan. Ia dikuasai oleh 8 setan ini. Ia tidak mau bertobat. Walaupun Allah sudah menyadarkannya. Dan hatinya memakai cap setan. Hatinya diselubungi oleh dosa. Hati yang dirusak oleh setan. Alasan utama setan bisa masuk dalam hati manusia adalah karena dosa. Yudas kerasukan setan karena dosa. Dosa apa yang dia buat? Dia suka mencuri uang yang dipegangnya. Manusia bisa kerasukan 7 setan. 7 roh jahat karena tidak mau bertobat. Akibatnya kejahatannya tak dapat lagi terbendung. Nasib orang yang menolak Injil adalah dibuang ke neraka. Dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Penuh dengan belerang. Tuliskan dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ya, dibuang ke tempat siksaan. Siksaan yang bersifat kekal, bukan 1 hari 2 hari. Dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Dan jika ia sudah meninggal, tidak bisa lagi berpindah tempat. Pergi kepada kedua tempat ditentukan saat masih hidup. Jadi kalau masih hidup, masih bernafas,
buat pilihan yang benar. Orang yang menolak Injil dibuang ke tempat ratapan dan kertak gigi. Dibuang ke tempat api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, serta orang-orang atau manusia yang mau mengikut dia. Sebenarnya neraka tidak disiapkan untuk manusia, disiapkan untuk iblis yang melawan. Tapi karena iblis berhasil menggoda manusia, dan manusia mau tertipu walaupun Allah sudah menyediakan jalan keselamatan, tapi tetap percaya kebohongannya iblis, ya disinilah tempatnya. Dibuang ke lautan api, dan itu adalah tempatnya iblis, tempatnya nabi palsu, disiksa siang dan malam selama-lamanya. Jadi saudara sudah tahu jelas, orang yang percaya dan mau bertobat menerima Yesus Kristus, kalau ia meninggal, tempatnya bersama Allah di sorga. Yang menolak Injil, walaupun sudah diberitakan Injil, disadarkan oleh Roh Kudus, tapi dengan sengaja menolak. Jadi Roh Kudus pergi, Alkitab pun tertutup, kelakuan orang itu pun tambah jahat, dan kalau dia meninggal dibuang ke tempat siksaan yang kekal, yaitu neraka. Nah, siklusnya kira-kira seperti ini. Sama-sama orang berdosa, mendengar Injil, tapi tidak mau bertobat, menolak. Maka tempat yang pantas adalah neraka. Semoga saudara tidak memilih jalan ini. Saya akan lanjutkan dengan hati yang ragu-ragu di hati manusia bagian kelima. Amin.